menggelar sidang sudah dugaan korupsi dilakukan jauh-jauh hari. tanggung jawab Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Kementerian Pendidikan dan kewenangan dari Yuristan ataupun staf khusus Nadiem Makarim ini terkait dengan melakukan Nadiem Makarim segera memasuki proses. Selama 10 tahun terakhir, dunia pendidikan kita di Indonesia sedang mengalami perubahan besar-besaran. Kita bergerak dari cara belajar lama yang serba manual menuju era baru yang serba digital. Di Indonesia, perubahan ini terasa makin cepat gara-gara pandemi COVID-19 dan hadirnya kebijakan Merdeka Belajar dari pemerintah. Rencana besarnya membuat ruang kelas menjadi lebih canggih dari sebelumnya. Tentu untuk mewujudkan hal itu, pemerintah butuh jutaan komputer baru untuk dibagikan kepada guru dan siswa di seluruh pelosok negeri ini. Tapi membeli jenis komputer untuk negara sebesar Indonesia itu bukanlah urusan gampang. Ini bukan sekedar soal selera teknologi, tapi keputusan strategis yang menyangkut uang negara senilai triliunan rupiah, keamanan data negara, dan kesiapan jaringan internet kita. Disinilah nama Chromebook mulai naik. Laptop ini dipilih jadi bintang utama karena dianggap sederhana, aman, dan mudah untuk dikontrol dari pusat. Sayangnya di bawah kepemimpinan Menteri Nadiem Makarim, proyek raksasa ini justru memicu keributan di mana-mana. Mulai dari perdebatan teknis, apakah laptop ini benar-benar cocok dipakai di daerah pelosok yang notabene memiliki jaringan internet yang masih sangat buruk, hingga skandal hukum yang menyeret para pejabat tinggi ke meja hijau atas dugaan korupsi. Pada video kali ini kita akan membahas lebih dalam soal Chromebook dan digitalisasi pendidikan di Indonesia. Kita akan bedah dari hal yang paling dasar. Apa sebenarnya Chromebook itu? Apakah itu sebuah merek atau sistem operasi? Dan apa bedanya dengan laptop biasa yang sering kita pakai? Kita akan melihat siapa sebenarnya yang membuat Chromebook ini, terutama soal aturan komponen dalam negeri yang jadi syarat wajib dari pemerintah. Dan juga kita akan melusuri jeda kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Menteri Nadiem. Dan mari kita mulai videonya. Ada satu kesalahpahaman besar yang sering terjadi di masyarakat kita. Banyak yang mengira bahwa Chromebook itu adalah sebuah merek laptop, sama seperti kita menyebut merek Asus atau MacBook. Padahal anggapan itu kurang tepat. Sebenarnya, Chromebook itu adalah nama kategori. Gampangnya gini, Chromebook adalah sebutan untuk laptop merek apa saja, asalkan otak atau sistem di dalamnya menggunakan buatan Google yang bernama Chrome OS. Di sini posisi Google itu sangat unik. Google hanya bertindak sebagai penyedia OS dan softwarenya aja. Sementara untuk urusan membuat bodi dan mesin fisiknya diserahkan kepada pabrik-pabrik dari komputer lain. Ya mungkin ini sama seperti kalau kita bilang Chromebook itu sama dengan Android dan Xirex itu sama seperti Samsung. Makanya jangan heran kalau di pasaran kita melihat ada HP Chromebook, Acer Chromebook, hingga merek lokal buatan Indonesia seperti Xirex maupun Axio Chromebook, di mana cara kerja Chromebook itu mirip dengan HP Android atau laptop Windows. Satu sistem operasi dipakai rame-rame oleh berbagai merek. Namun ada satu hal perbedaan penting. Di sini Google ternyata jauh lebih ketat dibandingkan Windows. Tidak sembarangan pabrik bisa bikin Chromebook. Setiap model laptop harus lulus ujian standar yang ketat dari Google dulu, untuk memastikan laptop itu aman dan fitur otomasinya bisa berjalan lancar. Untuk memahami apa itu Chromebook, kita harus membedah sistem operasi yang menjalankannya. Namanya adalah Chrome OS. OS ini sebenarnya didevelop dengan basic Linux, di mana Google seperti membuat distro baru untuk Linux dan jadilah Chrome OS. Mari kita lihat fitur keamanannya yang terkenal sangat ketat. Pertama, bagian mesin utamanya atau kernelnya dikunci rapat. Pengguna itu nggak bisa mengotak-atik ROM mesin ini. Tujuannya sederhana, agar malware atau malicious software tidak bisa lolos untuk masuk ke dalam Chrome OS. Yang kedua ada fitur bernama Verified Boot.
Bayangkan tiap kali Anda menjalankan laptop, ada satpam digital yang memeriksa seluruh sistem secara teliti. Jika satpam itu menemukan ada yang aneh, misalnya ada virus yang mencoba masuk, sistem akan self-healing, lalu setelah proses itu selesai, barulah Chrome OS dapat aktif. Yang ketiga, sistem sandboxing. Chrome OS menempatkan setiap aplikasi atau tab browser ke dalam ruang isolasi terpisah. Jadi, jika Anda tidak sengaja membuka situs yang memiliki virus di dalamnya, virus itu akan terkurung di dalam satu environment itu aja. Ia tidak akan bisa loncat ke tab lain atau mencuri data di aplikasi yang lain. Seperti membuat environment terpisah-pisah seperti itu. Keunggulan teknis lainnya yang paling terasa bedanya dengan Windows adalah cara update-nya. Chrome OS menggunakan sistem unik yang disebut partisi ganda, di mana ketika ada update, user akan diarahkan untuk menggunakan OS yang ada di partisi A, sedangkan di partisi B akan dilakukan download untuk update-nya. Ketika download update di partisi B selesai, user akan dialihkan untuk menggunakan partisi B, lalu partisi A akan diupdate di latar belakang. Dengan begitu, kita tidak akan membutuhkan waktu tunggu ketika sedang ada update. Untuk memahami perbedaan cara kerja kedua laptop ini, mari kita gunakan perumpamaan sederhana. Bayangkan laptop Windows sebagai sebuah gudang pribadi, sedangkan Chromebook adalah sebuah jendela digital. Pertama, mari kita lihat laptop Windows. Laptop ini bekerja dengan prinsip menampung semuanya sendiri. Aplikasi-aplikasi berat seperti Microsoft Office, Photoshop, atau game harus diinstal secara utuh ditanam di dalam mesin laptop itu. Akibatnya, laptop ini butuh ruang penyimpanan atau hard disk yang sangat besar. Sistem di dalamnya pun jadi rumit dan juga gemuk, ibaratnya rumah yang penuh dengan perabotan. Sistem Windows butuh ruang puluhan GB hanya untuk dirinya sendiri, belum lagi untuk menyimpan tumpukan dokumen yang Anda simpan di drive C. Sebaliknya, Chromebook bekerja dengan cara yang jauh lebih enteng. Ia tidak bertindak sebagai gudang penampung, melainkan sebagai jendela atau perantara. Pusat kehidupan laptop ini ada di browser Chrome. Hampir semua aplikasi yang Anda pakai tidak diinstal ke dalam mesinnya, melainkan berjalan secara cloud. Begitu juga dengan data Anda. Semua dokumen secara otomatis tersimpan aman di dalam Google Drive dan bukan menumpuk di dalam laptop. Itulah alasannya mengapa Chromebook tidak butuh memori penyimpanan yang besar. Kapasitasnya tuh kecil seperti 32 atau 64 GB aja udah sangat cukup. Karena tugas utamanya laptop ini hanya menjadi terminal yang menghubungkan Anda dengan data Anda yang tersimpan di cloud. Sekarang mari kita lihat kemampuan kedua laptop ini dalam menjalankan aplikasi. Laptop Windows itu ibaratnya mesin serba bisa. Ia sanggup menjalankan jenis file program yang paling umum di dunia, yaitu program dengan ekstensi .exe. Itulah sebabnya Windows bisa dipakai untuk membuka apa aja, mulai dari aplikasi akuntansi jadul yang sudah ada puluhan tahun lalu, hingga game-game berat yang baru dirilis. Semuanya bisa dilahap habis tanpa masalah. Sebaliknya, Chromebook itu lebih pemilih. Membuka file .exe adalah hal yang mustahil dilakukan secara langsung di Chromebook. Aplikasi utamanya itu seperti situs web. Namun, Chromebook modern punya trik khusus agar tidak terlalu kaku, di mana ia kini bisa menjalankan aplikasi HP Android lewat Google Play Store dan menjalankan aplikasi khusus pemrograman Linux dengan menggunakan virtual environment. Lalu bagaimana kalau internet mati? Disinilah perbedaan terbesarnya. Laptop Windows itu mandiri. Tanpa koneksi internet pun ia bisa tetap bekerja hampir 100%. Anda tetap bisa mengetik Word, mengedit video, ataupun bermain game offline secara lancar. Sementara itu, Chromebook itu ibaratnya anak internet. Ia sangat bergantung pada koneksi. Meskipun Google sudah berusaha membuat beberapa fitur bisa dipakai secara offline, seperti mengetik dokumen, tapi tetap aja nyawa utamanya tuh ada di cloud, yang hanya bisa diakses dengan menggunakan internet. Jadi, jika Anda membawa Chromebook ke daerah yang susah sinyal, kemampuannya akan menjadi sangat terbatas, dan ia hampir kehilangan musuh utamanya, dan rasanya kita akan kembali ke masa prasejarah tanpa ada internet. Sekarang mari kita lihat peta pembuatan Chromebook di dunia industri.
Ternyata pasar laptop jenis ini nggak dikuasai oleh pemain baru, melainkan dikuasai oleh raksasa teknologi yang wajahnya sudah sangat kita kenal. Sebut saja seperti Acer, HP, Dell, Lenovo, Samsung hingga Asus. Mereka lah penguasa sebenarnya di panggung internasional. Lalu, apa rahasia mereka bisa begitu dominan? Jawabannya ada pada kekuatan produksi. Perusahaan-perusahaan ini tidak membuat laptop satu persatu, melainkan mereka membuat laptop dalam jumlah yang sangat banyak. Mereka memanfaatkan jaringan pabrik yang super efisien yang ada di Asia Timur, khususnya yang ada di Taiwan dan juga Tiongkok, untuk mendapatkan pasokan komponen dengan harga terbaik. Selain itu, mereka juga punya hubungan istimewa langsung dengan Google. Berkat kerjasama erat inilah, mereka bisa menekan biaya produksi serendah mungkin, sehingga harga jual laptopnya masih tetap ramah di kantong kita. Dibandingkan dengan Indonesia, cerita pembuatan Chromebook di sini tuh sangat dipengaruhi oleh satu aturan pemerintah. Namanya tuh aturan tingkat komponen dalam negeri atau yang biasa kita kenal dengan nama TKDN. Intinya, pemerintah mewajibkan laptop-laptop produk ini harus punya cita rasa lokal, yang mana minimal ada kandungan lokalnya yang harus mencapai 40%. Kebijakan inilah yang melahirkan ekosistem perakitan di tanah air. Tapi perlu diluruskan dikit, perusahaan teknologi lokal itu belum bisa memproduksi prosesor atau layarnya sendiri. Barang-barang ini masih harus diimpor. Jadi peran perusahaan lokal di sini tuh mirip seperti koki yang meracik bahan. Mereka melakukan perakitan, pengujian, hingga pengemasan di pabrik dalam negeri agar sesuai dengan standar pemerintah. Lalu siapa aja pemain utamanya? Di Indonesia ada pemain lama seperti Xirex dan Axio yang menjadi tulang punggung proyek ini. Lalu ada juga Advan yang dulu kita kenal lewat tablet murahnya, di mana mereka semua tuh berlomba-lomba merakit Chromebook versi mereka sendiri. Sekarang mari kita bedah dari laptop yang sering disebut sebagai laptop merah putih ini. Apakah spesifikasinya itu tangguh? Mari kita lihat. Pertama di bagian prosesor. Laptop jenis ini biasanya menggunakan prosesor Intel Celeron, di mana harus diakui ini adalah prosesor yang sangat lemah, khususnya apabila kita bandingkan dengan standar laptop saat ini. Prosesor jenis ini dirancang hanya untuk tugas ringan, demi menghemat baterainya dan bukan untuk kerja berat. Yang kedua dari RAM-nya. Kapasitasnya itu kurang lebih 4 GB. Untuk standar di tahun 2026 ini adalah batas paling minimal atau bahkan jauh di bawah standar. Di mana HP zaman sekarang pun udah memiliki RAM minimal 6-8 GB. Dan karena RAM tersebut disolder mati ke dalam mesin, jadinya kalian gak bisa menambahnya lagi di kemudian hari. Dan selanjutnya ini adalah yang paling kritis, yaitu ruang penyimpanannya. Laptop ini tuh hanya dibekali memori sebesar kurang lebih 32-64 GB. Bayangkan aja kapasitas sekecil itu masih harus dipotong untuk sistem operasinya. Dan sisanya hampir sangat terbatas. Bahkan untuk menyimpan rekaman video dari HP smartphone zaman sekarang hampir dirasa kurang cukup. Jika kita bicara belak-belakan, spesifikasi ini masuk ke dalam kategori kelas bawah atau low end. Banyak pengamat mengkritik bahwa penggunaan teknologi memori kecil dan juga prosesor lambat di tahun 2026 adalah keputusan yang kurang bijak untuk investasi jangka panjang. Meskipun sistem Chrome OS itu terkenal ringan, tapi website zaman sekarang itu semakin berat dan semakin canggih. Tanpa mesin yang mumpuni, pengalaman belajar siswa bisa jadi terhambat karena laptopnya lemot dan lambat untuk merespon. Contohnya aja, coba aja kalian putar video dengan kualitas 1080. Apakah mesinnya masih kuat untuk menampilkan video tersebut? Ada beberapa kelemahan fatal yang membuat laptop ini justru menjadi beban bagi sebagian sekolah di Indonesia. Masalah yang pertama dan yang paling parah adalah ketergantungan internet yang sangat parah. Kita semua tahu kondisi geografis di negara kita, di daerah pelosok, perbatasan, atau pulau terluar yang seringkali kita sebut dengan daerah 3T. Sinyal internet di sana tuh seringkali hilang, seringkali ada, atau bahkan tidak ada sama sekali. Di tempat seperti ini, Chromebook itu nyaris mati kutu. Meskipun ada fitur offline, tapi tanpa koneksi internet, laptop ini tuh gak bisa terhubung ke cloud. Dimana karena tidak bisa terhubung ke cloud, laptop ini jadi kehilangan sebagian besar fiturnya. Hal tersebut membuat materi pelajaran gak bisa diunduh dan data pun gak bisa diupload.
Masalah kedua menimpa siswa-siswa yang sekolah di sekolah menengah kejuruan atau SMK. Bayangkan siswa yang sekolah di SMK yang mengambil jurusan desain grafis ataupun akuntansi yang dipaksa untuk memakai Chromebook. Padahal di dunia kerja nyata, mereka dituntut menguasai software berat standar industri seperti AutoCAD maupun Adobe untuk desain. Sayangnya, Chromebook itu nggak sanggup untuk menjalankan program-program berat itu. Akibatnya, keahlian siswa jadi tidak berkembang secara maksimal. Dan yang ketiga, soal performa. Spesifikasi dari Chromebook itu memang pas-pasan. Dampaknya sangat terasa apabila dipakai belajar online. Bayangkan saat guru sedang membuat video call di Google Meet sambil membuka dokumen pelajaran dan mencari referensi di internet secara bersamaan. Di mana dengan multitasking ini dan juga dengan RAM yang kapasitasnya sangat rendah, bisa dipastikan kemampuan multitaskingnya tuh akan sangat jauh lebih lemah apabila dibandingkan dengan laptop standar. Tentu, di balik kritik soal spesifikasinya yang pas-pasan, pasti ada alasan kuat mengapa pemerintah tetap membeli laptop jenis ini. Alasan yang pertama adalah kendali penuh dari pusat. Dengan sistem ini, Kemendikbud di Jakarta seolah memiliki satu remote control raksasa. Mereka bisa mengatur ribuan laptop yang tersebar hampir di seluruh sekolah di Indonesia secara bersamaan. Mau memblokir situs berbahaya bisa, mau mewajibkan semua laptop menginstal aplikasi belajar bisa, bahkan jika laptop ini dicuri atau hilang dari sekolah, pemerintah bisa mematikannya dari jauh. Yang kedua, laptop ini terkenal kebal dari virus. Kita tahu sekolah seringkali jadi tempat penyebaran virus komputer gegara kebiasaan colok cabut flash disk yang sembarangan. Karena sistem Chromebook ini environment-nya terpisah, jadi virus-virus tersebut nggak bisa menginfeksi environment lainnya. Yang ketiga, Chromebook itu sangat mudah digunakan. Tampilannya sederhana, persis seperti saat kita membuka browser di internet. Hal ini akan sangat membantu guru atau siswa di daerah yang mungkin belum terbiasa memegang komputer. Dan yang terakhir, secara teori harganya seharusnya jauh lebih murah karena tidak perlu membeli lisensi Windows yang mahal dan tidak butuh mesin yang sangat bagus atau sangat cepat. Harapannya sederhana. Dengan anggaran yang ada, pemerintah bisa memborong lebih banyak unit laptop supaya impian satu siswa satu laptop bisa lebih cepat tercapai. Mari kita masuk ke bagian yang paling gelap dari cerita ini, skandal pengadaan laptop Chromebook di kementerian. Skandal pengadaan laptop Chromebook di kementerian ternyata bukan cuma soal pemerintah yang boros atau salah hitung anggaran. Masalahnya bisa dibilang jauh lebih serius dari itu. Kasus ini sudah menggelinding menjadi bola salju, dugaan korupsi yang ada semakin rumit. Kenapa dibilang rumit? Karena di dalamnya tercium aroma permainan yang sangat rapi. Mulai dari aturan yang diduga sengaja diakali, munculnya tim atau organisasi yang bekerja di luar hukum, hingga adanya dugaan main yang menguntungkan perusahaan-perusahaan raksasa tertentu. Jaksa penuntut umum memulai dakwaannya dengan sebuah temuan yang mengejutkan, di mana jaksa menemukan jejak digital berupa grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim, di mana di dalam grup itu terekam rencana untuk mengganti para pegawai negeri atau ASN dengan sistem perangkat lunak dan membawa masuk orang-orang luar atau fresh blood untuk mengambil alih posisi strategis di kementerian. Di pengadilan terungkap bahwa ada tim khusus yang kekuasaannya menyamai pejabat tinggi atau eselon 1. Dua nama yang mencuat sebagai tokoh sentral ialah Jaristan, mantan petinggi di Gojek, dan Fiona Handayani. Meski statusnya cuma staf khusus, Juristan disebut-sebut sebagai menteri yang sebenarnya. Nadiem bahkan sering berkata, apa kata Juristan itu kata-kata saya. Akibatnya birokrasi jadi kacau. Juristan bisa langsung memerintah pejabat tinggi kementerian, siapa yang membangkang akan langsung disingkirkan. Awalnya, tim teknis kementerian udah memperingatkan bahwa sekolah-sekolah di Indonesia masih butuh komputer Windows dan bukan cuma Chromebook yang bergantung pada internet. Tapi Nadiem menolak saran itu. Ia memerintahkan trust the giant. Maksudnya itu adalah Google. Perintah lisan ini kemudian diubah menjadi aturan resmi yang mengunci spesifikasi laptop harus pakai Chrome OS. Sehingga laptop Windows otomatis nggak bisa ikut tender. Publik tuh sempat heboh karena harga satu unit laptop ini dipatok sekitar 10 juta. Padahal harga pasaran laptop dengan spesifikasi rendah seperti itu
Harganya sekitaran 4-5 juta aja. Kementerian beralasan harga itu sudah termasuk printer, router, dan garansi. Tapi jaksa tetap menemukan kejanggalan. Meskipun sudah ditambah macam-macam biaya, selisih harganya masih terlalu tinggi. Akibat hal tersebut, diduga ada permainan harga atau markup yang membuat vendor untung besar. Sementara di sisi lain, negara pun rugi triliunan rupiah. Kini nasib masa depan digitalisasi pendidikan di Indonesia sedang dipertaruhkan di ruang sidang. Kedepannya, pemerintah harus belajar dari kesalahan ini, di mana strategi pengadaan teknologi harus dievaluasi ulang. Jangan lagi fanatik pada satu merek atau satu sistem tertentu. Belilah apa yang benar-benar dibutuhkan di lapangan dan lakukanlah dengan cara yang jujur serta terbuka. Dan mungkin itu aja untuk video kali ini. Kalau kalian ada pendapat soal Chromebook dan kasus Chromebook ini, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.